Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur. Kali ini tema yang akan kita ambil adalah latihan soal untuk rotasi dan defleksi pada balok yang terlentur. Pada sesi latihan soal ini, adapun soal dan penyelesaian yang kita jadikan sebagai contoh adalah ada sebuah balok yang tertumpu sederhana, yaitu dengan tumpuan sendi di titik A, kemudian tumpuan roll di titik B. Kemudian balok tersebut dibebani dengan beban terpusat pada titik B, kemudian juga beban terpusat pada titik C, di mana beban terpusat pada titik B sebesar 270 kN dan beban terpusat pada titik C adalah 180 kN. Nah, pada struktur tersebut mempunyai data modulus elastis adalah 12,5 GPa, kemudian I-nya adalah 1,92 kali 10 pangkat 4 mm kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Kemudian kita diminta untuk menghitung rotasi di titik A dan juga di titik D, serta lendutan di titik B dan di titik C, tepat berada di bawah beban terpusat. Metode penyelesaian yang akan digunakan pada sesi latihan ini adalah dengan menggunakan metode luas bidang momen sebagai beban, yaitu kita akan menggunakan BMD yang sudah kita hasilkan dari sebuah perhitungan, kemudian BMD tersebut akan kita jadikan beban dan kita hitung kembali. Untuk penyelesaian yang pertama, kita akan menghitung reaksi dan juga momen akibat beban yang diberikan dari beban terpusat sebesar 270 dan 180. Yang pertama, kita akan menggunakan kesetimbangan momen, sigma momen D sama dengan 0. Jadi titik acuan kita ada di titik D. Jadi titik D ini sebagai titik acuan kita, maka akan kita hitung seluruh gaya yang ada, kemudian kita kalikan jaraknya terhadap titik D. Pada balok ini mempunyai beban di titik B dan di titik C, sehingga posisi di reaksi tumpuan itu di titik A muncul. Ini adalah RA. Kemudian reaksi di titik D itu disebut RD. Nah, ini adalah reaksi di titik D. Kita hitung RA kita kalikan jaraknya adalah dari titik A sampai ke D, yaitu 12. Dia posisinya searah dengan jarum jam sehingga positif. Kemudian kita ketemu dengan gaya di titik B ini, beban terpusat sebesar 270 minus karena dia berlawan arah dengan jarum jam, dikalikan dengan jaraknya dari titik B sampai D adalah 6. Kemudian juga bertemu dengan gaya 180 dari beban di titik C, kemudian jaraknya dari titik C sampai ke D adalah 3, dan itu adalah sama dengan 0. Sehingga di sini RA kita dapatkan nilainya adalah 180 kN. Selanjutnya, untuk mencari reaksi tumpuan yang ada di titik D, yaitu RD, maka kita akan menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi acuan kita sekarang ada di titik A. Ini adalah titik acuan kita. Seluruh gaya yang mempunyai jarak dengan titik A akan kita jumlahkan dan akan kita proses sehingga nanti RD bisa kita dapatkan. Yang pertama, itu ada nilai RD. Jadi RD kita kalikan dengan jaraknya adalah 6, kemudian 3 dari titik D sampai kepada A, yaitu 12. Dia posisinya minus karena ini arah putaran jarum jam ke sini. Sehingga reaksi pada titik D itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian yang kedua itu 270 positif, gaya pada titik B, dikalikan jaraknya A sampai B adalah 6. Kemudian gaya pada titik C 180, ini titik C ada di sini, dengan jaraknya dari A sampai dengan C adalah 9. Dan ini kita jumlahkan sama dengan 0, kemudian RD bisa kita dapatkan yaitu 270. Nah, selanjutnya untuk momen di titik A, ini ada momen di titik A karena tumpuannya adalah sendi, maka dia sama dengan 0. Begitu juga momen di titik D, karena tumpuan roll, maka dia juga nilainya adalah sama dengan 0.
Selanjutnya, untuk momen di titik B, kita menjadikan acuan ini sebagai acuan. Titik acuan kita adalah B, bisa kita dapatkan dengan mengkalikan reaksi tumpuan yang ada di titik A terhadap jarak dari A sampai kepada B, yaitu 6, yaitu 180 dikalikan 6, ketemu 1080 kN. Kemudian reaksi di titik C juga sama, ini 180 RA kali jarak A sampai dengan C9 dikurangi dengan 270 dikalikan dengan 3. Karena posisinya yang 270 ini atau titik B berlawanan arah terhadap jarum jam jika ditinjau dari titik C. Nah, ketemu angka 810 kN. Inilah momen-momen yang ada pada titik A, kemudian B, C, dan juga D yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, hasil perhitungan BMD yang ada di titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik D akan kita gambarkan, yaitu distribusinya seperti pada gambar di bawah ini. Di titik B itu ada nilai 1080, kemudian titik C 810. Di titik A dan di titik D nilainya adalah 0. Setelah kita mempunyai nilai BMD yang kita dapatkan hasil perhitungan sebelumnya, ini adalah BMD, gambar yang bagian atas. Kemudian BMD itu kita jadikan beban untuk balok dari A sampai kepada D. Inilah beban yang ada, yaitu beban yang baru, sehingga di sini kita akan memilah. Ada beberapa resultan yang ada, yaitu R1, kemudian R2, kemudian R3, kemudian ada R4. Ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan mencari momen yang ada di titik B dan juga di titik C untuk menghitung defleksi, serta menghitung gaya geser yang ada di titik A dan titik D atau reaksi tumpuan AD untuk mencari sudut rotasi yang ada. Adapun langkah yang pertama, untuk menghitung kembali BMD yang sudah kita jadikan beban, kita akan memilah dulu adanya resultan. Ini ada R1, itu kita dapatkan dari segitiga A, kemudian sampai kepada B. Ini ada R1 di sini. Kemudian untuk R2, itu ada di posisi dari B sampai kepada C. Jadi segitiga bagian atas ini. Ini adalah R2. Kemudian R3, itu adalah dari B sampai kepada C. Ini ada persegi, posisinya di tengah bentang. Kemudian yang keempat, itu ada dari C sampai dengan D. Dari C sampai dengan D, ini posisi resultannya. Nah, nilai dari resultan yang pertama itu bentuknya adalah segitiga, sehingga konsepnya adalah luas, yaitu setengah dikalikan alasnya, yaitu 6. Ini kita masukkan ke sini, kalikan tingginya 1080, sehingga total kita punya resultan 3240 kN. Nah, jarak titik berat terhadap titik A, itu yang ada di sini kita bisa ukur posisinya. Nah, ini jarak dari R1 sampai kepada titik A itu 2/3 dikalikan dengan 6, sehingga kita dapatkan sama dengan 4. Untuk R2 adalah segitiga yang kecil bagian atas ini. Ini bagian atas ini, segitiga kecil ini. Nah, ini adalah 1080, itu dikurangi dulu dengan ketinggian yang ada di sini, yaitu 810. Kemudian dikalikan alasnya. Jadi tinggi dikali alas dibagi dengan 2 dapat angka 405 kN. Ini satuannya kilonewton saja karena resultan itu kan dalam bentuk gaya. Jadi typo-typo yang mm ini kita hapuskan. Ini silakan nanti dihapus. Nah, kemudian jarak titik berat itu dari A sampai kepada R1 itu ada angka 6, kemudian ada sepertiga dari 3 di sini, yaitu 1. 6 plus 1 dapat angka 7. Kemudian R3 itu kita dapatkan di persegi dari B sampai dengan C. Maka ini adalah konsepnya panjang kali lebar. Lebarnya 3, panjangnya itu ke atas, yaitu 810, ketemu angka 2430, satuannya adalah kilonewton, meternya hilang.
Kemudian jarak titik berat dari A sampai kepada titik R3 itu ada 6, kemudian plus 3/2, yaitu separuhnya di sini. Nah, sehingga kita jaraknya adalah dari titik ini sampai ke sana. Ini adalah jarak untuk R3, sehingga 6 plus 1,5 menjadi 7,5. Kemudian untuk R4 itu dari C sampai kepada D. Kita lihat setengah dikalikan alas, alasnya 3, tingginya 810. Kemudian dari situ dapat angka 1215, satuannya adalah kilonewton, meternya hilang. Kemudian jarak dari titik berat, nah, kita lihat dari titik A, itu ada 6, kemudian plus 3, plus sepertiga dari 3, yaitu 1, sehingga totalnya adalah 10 meter. Kita hitung jaraknya sampai kepada titik R4, ini posisinya ada di sini. Nah, ini titik R4 ada di sini. Nah, setelah kita menghitung nilai resultan, kemudian kita akan menghitung nilai RA aksen atau reaksi tumpuan pada titik A akibat beban BMD, dan juga RD aksen, reaksi tumpuan pada titik D akibat beban dari BMD. Yang pertama dulu, sigma momen di titik D sama dengan 0. Ini akan digunakan untuk menghitung RA aksen, di mana RA aksen kita kalikan dengan jarak totalnya adalah 12 dikurangi dengan R1. R1 dikalikan dengan 8, kemudian dikurangi lagi dengan R2. Ini R2 405 dikalikan jaraknya adalah 5. Ini jaraknya dari titik ini sampai ke sini 5. Nah, sampai sana 5. Kemudian dikurangi dengan R3. R3 ini posisinya jaraknya dari sini sampai ke sana 3 tambah 1,5 jadi 4,5. Kemudian R4 1215 kali jaraknya adalah 2 sama dengan 0, sehingga RA aksen itu ketemu 3442,5, satuannya kilonewton meter. Ini meter pangkat 2-nya ini hilang, yang saya tandai merah ini kita hapus di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai reaksi tumpuan di titik D, maka kita bisa menggunakan sigma momen di titik A, acuannya adalah di sini sama dengan 0. Nah, lihat ini ada RD dikalikan total sini jarak dia 12, dia minus karena ini berlawan arah dengan jarum jam, ini arah jarum jamnya ke sana. Sehingga setelah itu ketemu dengan R1 dikalikan dengan 4, kemudian R2 dikalikan dengan 7, maaf, ini 6 plus 1, karena R2 itu kita hitung dari sini. Nah, ini R2 jaraknya 6 plus sepertiga dari 3, yaitu 1, yaitu 7. Kemudian plus R3, yaitu 2430 kalikan 7,5. Selanjutnya R4 dikalikan dengan 10 sama dengan 0, ketemu RD aksen sama dengan 3847,5, satunya kilonewton meter. Ini merah kuadratnya kita hilangkan. Selanjutnya, setelah kita menghitung reaksi tumpuan pada titik A dan titik D, maka kita akan menghitung nilai momennya juga. Di titik A dan di titik D, MA aksen dan MD aksen sama dengan 0, karena tumpuannya adalah sendi dan roll, sehingga tidak menahan momen. Kemudian di titik tumpuan B, itu ada posisi di sini, kita bisa mencari dengan reaksi tumpuan yang ada di titik A, kita kalikan dengan 6, kemudian ada beban R1, yaitu 3240, kita kalikan dengan jaraknya pada titik B, yaitu 2. Sepertiga dari 6, yaitu 2. Sehingga muncul angka di sini 14.175 kN meter. Ini hilang, pangkat 3-nya hilang, silakan dihapus. Nah, kemudian untuk MC ini posisinya di sini ada RA dikalikan dengan jaraknya 9, kemudian R1 kalikan jaraknya 5, kemudian R2 kalikan jaraknya adalah 2, kemudian ada R3 kali jaraknya adalah 1,5, ketemu 10.327,5 kN meter. Ini pangkat 3-nya juga hilang.
Setelah kita menghitung besarnya reaksi tumpuan pada sebuah balok akibat beban BMD di titik A dan juga di titik D, maka kita bisa mencari sudut rotasi pada ujung tumpuan tersebut. Untuk sudut rotasi di titik A, yaitu RA aksen dibagi dengan EI, di mana 3442,5 dibagi dengan EI. E-nya adalah 12,5 kali 10 pangkat 6, kemudian inersianya adalah 1,92 kali 10 pangkat min 2. Ini satuannya sudah meter, sudah dirubah ke dalam meter. Sehingga dapat angka 0,014 radian. Kemudian pada titik D itu sama dengan minus R. D aksen dibagi dengan EI, yaitu 3847,5 dibagi dengan 12,5 kali 10 pangkat 6. Kemudian I-nya juga sama, 1,92 kali 10 pangkat min 2. Maka ketemu angka minus 0,016 radian. Untuk defleksi itu didasarkan kepada momen, yaitu momen di titik C itu ada defleksi C, momennya adalah 14.175 dibagi dengan EI 12,7, 12,5 kali 10 pangkat 6 kali 192 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita dapatkan di sini 0,059 meter atau 59 mm. Selanjutnya untuk di titik D ini ada D atau defleksi di titik D adalah momen dibagi dengan EI. Kita dapatkan dengan cara yang sama, ini adalah MD, kemudian ini adalah E, kemudian ini adalah I. Angkanya adalah 0,043 meter atau 43 mm. Demikianlah untuk mencari nilai rotasi dan juga nilai defleksi pada sebuah balok yang dibebani dengan beban terpusat ada 2 titik di sepanjang balok tersebut. Selanjutnya, silakan dikerjakan tugas pada soal berikut ini. Sebuah struktur sebagaimana tergambar pada gambar di bawah ini. Jika diketahui E sama dengan 70 GPa dan I adalah 210 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4, hitung rotasi pada dukungan balok serta lendutan pada titik B dan juga titik C. Silakan dikerjakan dengan menggunakan metode BMD sebagai beban atau momen sebagai beban. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sesi perkuliahan analisis struktur pada sesi ini adalah dengan soal dan penyelesaian dari defleksi balok akibat beban luar, yaitu defleksi lentur, kemudian mencari juga sudut rotasi yang ada pada kedua ujungnya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.